Oh, oke, oke. Nah, oh ya, masuk, masuk. Oke. Em, Gambarnya kelihatan ya? Oke, oke, aman, aman. Oke, teman-teman sekalian, jadi pada malam hari ini kita akan membahas salah satu subtes di dalam seleksi kepolisian. Kalau nggak salah, kemarin aku dikasih pemberitahuannya itu materinya em, wawasan kebangsaan. Kemarin kayaknya udah dikasih beberapa beberapa soal, ada sekitar sebenarnya ada sekitar 15-an soal. Jadi sebenarnya teman-teman sudah menyelesaikan semuanya. Hari ini kita akan coba periksa satu-satu, kemudian kita koreksi bersama. Nah, aku nggak tahu nih teman-teman udah semua belum. Nanti kalau misalkan oke, udah. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang ragu, nanti silakan ditanyakan. Kemudian atau kalau masih ada yang bingung ketika ada yang salah di jawabannya kenapa bisa salah, nanti kita coba bahas bareng kayak gitu. Oke, langsung saja kita akan bahas dari mulai nomor yang pertama. Oh ya, aku nggak tahu ya di sini teman-teman kayaknya harusnya udah ini ya, udah tahu ya kalau misalkan wawasan kebangsaan ini materinya apa aja kan. Jadi kalau materi kebangsaan ini biasanya materinya adalah materi-materi mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada materi-materi mengenai sejarah, wawasan Nusantara dan seterusnya. Nah, itu cukup-cukup ya cukup cukup beragam sekali materi-materinya kayak gitu. Tapi intinya seperti itu. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama. Oke, nasionalisme dapat diklarifikasikan atau diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis berikut kecuali. Nah, ini kalau kita mengacu dari lembar jawabannya, ini mengacu pada jawaban yang paling tepat adalah yang terkecuali adalah nasionalisme doktriner. Nah, coba kita lihat pembahasannya. Nah, jadi em, sebenarnya memang ada banyak sekali jenis-jenis nasionalisme yang ada. Kalau di opsi yang pertama itu namanya nasionalisme humaniter. Nah, ini biasanya nasionalisme yang menekankan aspek-aspek kemanusiaan atau humanisme. Nah, kalau kita ngomongin aspek-aspek kemanusiaan ini, aspek-aspeknya itu cenderung bersifat universal dan cenderung mengandalkan perdamaian. Nah, itu penekanan. Nah, jadi kalau kata teman-teman ketemu istilah nasionalisme humaniter, nah itu mengacu pada nasionalisme yang humanis atau mempertimbangkan atau menekankan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan ini biasanya adalah nilai-nilai cenderung bersifat universal atau diakui oleh seluruh atau bentar ini kayaknya masih ada yang waiting room atau diakui oleh seluruh negara-negara di dunia. Jadi menekan kepada aspek kemanusiaan. Nah, opsi yang B atau opsi yang kedua itu nasionalisme Jacobin itu berasal dari salah satu tokoh revolusioner dari Prancis. Dia itu biasanya cenderung bersifat radikal dan revolusioner. Biasanya ada nasionalisme tradisional. Nah, ini biasanya berbasiskan budaya, adat, dan sejarah. Nah, yang selanjutnya itu nasionalisme integral. Nah, kalau pada konteks ini, nasionalisme integral itu biasanya menempatkan negara di atas individu atau otoritarian. Jadi negara itu adalah yang mengatur individu-individu tersebut. Nah, yang terkecuali itu adalah nasionalisme doktriner. Sehingga, nah ini sebenarnya secara klasifikasi dia tidak masuk ke dalam klasifikasi teori nasionalisme. Sehingga dari beberapa opsi jawaban tadi yang terkecuali sebenarnya adalah yang E, nasionalisme doktriner. Oke, kita masuk ke soal nomor yang kedua. Nah, nasionalisme itu memiliki beberapa prinsip-prinsip utama yang biasa disebut sebagai pilar-pilar nasionalisme sebagai berikut kecuali. Nah, ini sebenarnya yang terkecuali adalah yang kognitif. Ini kognitif ini biasanya ini bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari pilar-pilarnya. Nah,
Jadi kalau yang beberapa pilar-pilar tadi, em, itu yang pertama ada unity. Unity itu aspek-aspek kesatuan bangsa. Jadi ya kalau kita ngomongin tentang nasionalisme ya salah satu aspek-aspek yang ditonjolkan adalah aspek aspek kesatuan bangsanya. Makanya unity itu itu biasanya itu biasanya dikaitkan dengan nasionalisme. Nah, kemudian selanjutnya ada liberty, kebebasan, kemerdekaan menentukan nasib sendiri. Nah, bagi sebuah negara yang mengedepankan nilai nasionalisme, ya tentu mereka punya yang namanya itu liberty atau kebebasan. Mereka berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk menentukan kemana bangsa itu akan bergerak atau kemana negara itu akan bergerak. Nah, selanjutnya ada namanya equality atau persamaan. Nah, setiap warga negara di dalam konteks sebuah negara itu memiliki kesamaan hak. Mereka memiliki kesamaan hak untuk menentukan atau kesamaan derajat, sehingga setiap orang itu tidak ada yang paling tinggi. Jadi semuanya setara, semuanya sama. Nah, yang terakhir adalah personality atau kepribadian. Nah, cuman kalau gini, biasanya kepribadian yang dimaksud bukan sebagai kepribadian individu, melainkan kepribadian sebuah bangsa atau jati diri bangsa. Atau istilah lainnya adalah em, bangsa itu sebenarnya seperti apa. Nah, itu dimaksud dengan kepribadian atau jati diri. Nah, yang terkecuali adalah kognitif. Nah, kognitif ini kan sebenarnya secara pengertian ini lebih mengacu kepada proses mental yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, pemahaman, ingatan, dan pengelolaan informasi. Jadi ini secara secara pilar-pilarnya ini nggak termasuk atau yang terkecuali adalah yang pada poin itu. Ya, nah ini biasanya tercermin ya kalau di dalam beberapa di dalam di dalam salah satu benderanya satu negara itu seingatku yang mengedepankan konteks atau beberapa pengertian ini ada namanya Perancis. Nah, dia menekankan beberapa poin kayak gitu. Yang pertama itu kan dia kan ada tiga warna. Um, Tiga warna itu mewakili kebebasan atau liberty. Kemudian ada juga kesetaraan dan ada persaudaraan. Nah, pada aspek kebebasan dan kesetaraan itu sebenarnya adalah poin-poin yang ada di dalam nasionalisme. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita next kan ke soal nomor 3. Konflik Laut Cina Selatan akan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Berikut ini tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik tersebut adalah. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah perlu penerapan pendekatan semi militer. Nah, jadi ya seperti yang teman-teman tahu ya, Laut Cina Selatan itu adalah salah satu salah satu wilayah yang dia itu bisa dibilang melibatkan banyak konflik antar wilayah. Sebentar aku cari ini ya. Jadi memang Laut Cina Selatan itu bisa dibilang ya itu ya salah satu alasan strategisnya karena sebenarnya adalah karena sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau penggunaan istilah ini pun nanti ada beda-beda. Ada yang dia menggunakan istilahnya itu namanya laut Natuna. Kalau Indonesia itu sebenarnya sering menggunakan istilahnya itu seharusnya itu Laut Natuna. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan istilah Laut Cina Selatan itu berpotensi atau secara istilah itu kita mengakui bahwa wilayah itu adalah wilayah dari Cina sendiri. Cuman kalau misalkan ditanya ditanya secara pengertian lainnya ya memang itu ada penyebutannya Laut Cina Selatan, ada penyebutannya juga dengan nama nama um, nama
Lautan Natuna. Cuman kalau nggak salah, kalau beberapa tokoh-tokoh maritim Indonesia itu lebih sering menyebutnya itu dengan istilah laut laut Natuna karena dianggap itu cenderung lebih lebih bisa dibilang ya lebih lebih berpihak kepada kemaritiman Indonesia. Ntar aku kirim gambarnya ya. Jadi memang wilayah ini cukup 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 salah satu cukup panas sekali. Bahkan kalau misalkan terjadi perang di sini, ada potensi Indonesia bakalan terlibat, terutama ketika terjadi um, perang dunia kedua. Oh ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Jadi ada beberapa wilayah yang bisa dibilang terlibat dalam wilayah situ. Nah, yang pertama kan ada Indonesia, ini jelas sekali. Indonesia, Malaysia, ada Kamboja, ada Vietnam, kemudian ada ini Taiwan, Taiwan, kemudian ada ini Filipina, setahu saya, kemudian ada Brunei juga. Nah, masalahnya adalah beberapa wilayah-wilayah ini atau negara-negara ini, oh sorry sorry, ini memang aku share ini aku matiin tadi. Nah, beberapa wilayah-wilayah ini sebenarnya itu em, alasan lain yang sebenarnya membuat panas itu adalah karena ada kandungan minyak bumi yang ada di sana. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ya memang secara aspek lautan wilayah Laut Cina Selatan ini atau wilayah Natuna ini sumber daya ikannya itu banyak sekali kayak gitu. Jadi banyak kapal-kapal dari negara asing yang seringkali menangkap ikan di wilayah tersebut. Nah, jadi ada potensi em, ada potensi seringkali terjadi konflik, salah satunya itu. Nah, jadi jadi dia beberapa negara-negara yang berkaitan itu ada memiliki sengketa, ada Tiongkok, Filipina, Malaysia, Brunei, Vietnam dengan Indonesia. Nah, masalahnya masing-masing negara ini saling saling melakukan klaim. Bahkan kalau nggak salah, Tiongkok itu mengklaim hampir 90% itu wilayah mereka. Nah, nah Indonesia sendiri kenapa bisa bisa masuk ke dalam konflik tersebut karena ada wilayah di daerah tersebut atau sebut sebagai kita sering menyebutnya Laut Natuna, Natuna Utara, itu masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif. Nah, masalahnya zona ekonomi eksklusif ini adalah salah satu zona yang dia itu memberikan memberikan kemampuan ataupun hak untuk mengelola sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Nggak cuma ikan, nggak cuma ikan yang ada di lautnya, melainkan juga sumber daya yang ada di bawah lautnya. Ya, tadi salah satunya adalah um, minyak bumi tadi gitu. Nah, ini ya beberapa yang berkonfliknya ada Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Nah, masalahnya antara Cina daratan dengan Taiwan ini juga sebenarnya mereka ini dua wilayah yang udah sejak lama itu saling berkonflik. Saya berkonflik. Nah, RRC atau Cina daratan ini kan itu backingannya adalah sekarang namanya Rusia. Nah, sedangkan Taiwan itu backingannya yang ada di sini ini Taiwan itu backingannya adalah Amerika Serikat. Jadi ketika terjadi konflik antara Cina dengan Taiwan ini, maka bisa dipastikan Rusia juga itu akan membantu Cina. Nah, dan Taiwan ini akan dibantu oleh Amerika Serikat. Nah, ya dari sisi personal pun antara dua negara ini pun udah berkonflik kayak gitu, apalagi ketika melibatkan negara-negara yang lain. Jadi kalau misalkan di satu sisi mereka bakalan berkonflik secara kedua negara ini, di sisi yang lain juga nanti akan berkonflik di wilayah Natuna ini sendiri. Makanya ada potensi ketika ketika terjadi konflik
pecah di wilayah Laut Natuna ini, atau Laut Cina Selatan ini akan menjadi salah satu pertempuran yang terbesar di kawasan Asia kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari sisi sini yang terkecuali adalah melakukan pendekatan semi militer. Kenapa seperti itu? Karena pendekatan semi militer atau bahkan militer ini memiliki kecenderungan memperburuk atau memperparah terjadinya sengketa di kawasan tersebut. Yaitu kita harus mengakui bahwa memang memang hal seperti itu kemungkinan terjadinya besar kayak gitu. Kalau yang pertama mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini pun harusnya itu bisa menjadi salah satu alternatif. Ya walaupun kita harus mengakui bahwa kadang-kadang juga ya sesuatu yang ditawarkan PBB itu pun juga nggak sepenuhnya berhasil berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Tapi setidaknya dengan cara-cara seperti itu, maka kedamaian yang ada di wilayah Laut Cina Selatan itu akan terwujud dibanding dengan cara-cara militer bahkan atau semi militer bahkan militer kayak gitu. Nah, kemudian yang opsi C, aktif mengupaya perdamaian dan tidak mudah terprovokasi, itu juga betul. Jadi segala sesuatu yang kita apa ya, kita perdebatkan di dalam terutama mengenai batas-batas wilayah itu ya harus dibicarakan dalam bentuk atau dalam kerangka perdamaian atau dengan cara dialog-dialog seperti itu. Nah, karena yang saya bilang tadi, ketika kita mengeluarkan cara-cara semi militer bahkan militer, nah, potensi memperburuk permasalahan itu maka akan terjadi atau akan besar sekali kayak gitu. Kemudian mengupayakan dialog untuk menciptakan situasi yang kondusif ya betul juga. Kemudian mengajak negara-negara ASEAN untuk terlibat dalam konflik tersebut. Nah, betul sekali. Nah, ini bahkan dalam beberapa peta-peta tadi kan kita lihat ini ada Filipina, ada Brunei, ada Malaysia, Vietnam, termasuk Indonesia itu adalah negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN atau wilayah-wilayah yang berada di kawasan Asia Tenggara. Jadi upaya-upaya dialog terutama terhadap negara-negara Asia Tenggara tersebut itu sangat-sangat penting sekali kayak gitu. Itu nomor yang ketiga. Oke, kita next ke yang nomor keempat. Um, Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun. Nah, ini jawaban yang paling betul atau yang paling tepat adalah tahun 1969. Nah, jadi yang bendera ini maksud itu adalah bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Itu adalah bendera merah putih yang langsung dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, jadi tidak dikibarkan lagi itu sejak tahun 1969. Mulai tahun tersebut itu pengibarannya dilakukan dengan bendera-bendera duplikat. Ya, maksudnya bendera merah putih, tapi bukan bendera merah putih yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati. Alasannya ya sederhana sebenarnya. Alasannya karena bendera tersebut ya merupakan bendera yang bersejarah dan memang harus disimpan dan dirawat demi kelestarian. Jadi ya karena um, ya itu tujuan ininya ya. Jadi memang dalam beberapa kasus benda-benda bersejarah itu memang harus disimpan, harus disimpan bahkan di tempat yang cenderung cenderung aman dan tidak tersentuh oleh orang lain. Nah, makanya sejak tahun tersebut bendera-bendera yang dikibarkan ya bendera merah putih juga, tapi bukan bendera Sang Saka Merah Putih yang pernah dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, alasannya sederhana sebenarnya ya, yaitu karena jelas benderanya udah rapuh dan faktornya juga perlu perawatan jangka panjang. Nah, ini juga sebenarnya fenomena umum yang terjadi terhadap benda-benda cagar budaya atau benda-benda bersejarah. Banyak benda-benda bersejarah itu memang dia butuh tempat atau butuh ruangan khusus. Aku nggak tahu sih, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah main ke museum atau apa. Kadang-kadang benda-benda yang dipajang itu beberapa adalah benda-benda replika, bukan benda-benda aslinya. Benda-benda replika yang dibuat sangat mirip sekali. Ya, benda-benda yang aslinya ya disimpan
disimpan di tempat-tempat yang memang khusus untuk penyimpanan benda-benda bersejarah itu. Tapi ada juga yang kadang-kadang benda-benda bersejarah itu juga dipajang. Tapi kalau misalkan dipajang kayak gitu biasanya ruangannya udah terkondisikan untuk memang tempat penyimpanan. Nah, kenapa harus dikondisikan seperti itu? Karena namanya benda-benda bersejarah itu memang sangat-sangat rapuh sekali. Bahkan jika benda sejarahnya itu berupa batu, mungkin teman-teman kalau pernah main ke Candi Borobudur atau candi-candi yang lain, kalau teman-teman pernah melihat relief-relief yang ada di dindingnya, itu kan sebenarnya reliefnya udah beberapa relief itu udah hampir nggak berbentuk lagi. Ya alasannya banyak sebenarnya selain karena faktor cuaca juga faktor hasil dari tangan-tangan manusia. Jadi udah ada ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang berkunjung ke sana memegang batu-batu itu terus akhirnya batunya jadi rusak kayak gitu. Nah, sama dengan konteksnya bendera pusaka pun itu pun seperti itu. Jadi memang ruang-ruangannya harus ruangan yang safety. Bahkan kalau di ruangan yang safety pun kadang-kadang itu pernah terjadi kasus-kasus pengerusakan. Misalkan kayak dulu, sayangku beberapa waktu yang lalu itu sekitar um, aku lupa ya tahun 2024 atau 2025 kemarin kan sempat tuh terjadi kebakaran di Museum Nasional. Nah itu masalahnya masalahnya kadang-kadang masalahnya kadang-kadang benda-benda yang kayak gitu itu kan udah rapuh. Apalagi kalau udah terbakar ya pasti bakalan lebih rapuh lagi kayak gitu. Bahkan ada beberapa kasus benda-benda purbakala itu atau benda-benda cagar budaya itu ada yang hilang. Sayang sekali ya, di sini mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar Museum Sono Budoyo. Dulu beberapa koleksi Museum Sono Budoyo itu sempat ada yang hilang. Ya, memang ada yang bilang bahwa yang terlibat itu orang-orang dalam juga. Cuman itu sempat hilang. Namun saya benda-benda cagar budaya itu kadang-kadang ada yang terbuat dari ya dia nggak cuma ini ya, nggak cuma kaya akan nilai budaya, tapi juga ada yang berupa emas, perhiasan-perhiasan kayak gitu. Nah itu jadi makanya memang khusus-khusus benda bersejarah itu kadang-kadang butuh tempat khusus untuk penyimpanannya. Nah makanya pada konteks ini kenapa ditanya bendera Sang Saka Merah Putih itu tidak dikibarkan lagi sejak tahun 1969? Ya alasannya karena dia udah semakin rapuh, udah dimakan zaman. Kalau misalkan terus dikibarkan ada potensi bendera itu akan rusak kayak gitu, jadi makanya sebaiknya disimpan. Karena aku nggak tahu nih tempat penyimpanan di mana, mungkin di Museum Nasional ya atau di Monas mungkin ada tempat penyimpanannya kayak gitu. Tapi secara umum aku kurang paham tempat penyimpanan bendera Saka Merah Putih itu di mana. Oke, kita nextkan ke soal nomor yang selanjutnya. Nomor 5, Indonesia adalah negara dengan 5 agama yang dianut oleh warga negaranya. Berikut ini adalah hubungan antara agama dan negara adalah kalau nggak salah agama di Indonesia itu kan sekarang ada 6 ya. Sekarang ketambahan sama Konghucu kalau nggak salah satunya. Jadi ini sepertinya soalnya soal-soal tipe lama. Nah ini kalau dilihat dari jawabannya, berikut ini adalah hubungan antara agama dan negara adalah, nah jawaban yang paling tepat adalah yang B, Indonesia memperhatikan kehidupan agama para warga negaranya. Nah, beberapa opsi jawabannya seperti yang A, Indonesia berdasarkan dengan hukum agama tertentu. Nah ini salah ya. Kenapa salah? Karena jelas Indonesia itu tidak menganut hukum dari agama tertentu. Ini hukum yang dimaksud adalah hukum positifnya ya. Hukum positif itu seperti undang-undang, undang-undang dasarnya, atau peraturan-peraturan hukumnya. Itu tidak mengacu kepada agama tertentu. Ya hukum perdata, hukum pidananya itu tidak mengacu kepada agama tertentu. Ya mungkin secara hukumnya yang dimaksudnya seperti itu. Tapi kalau dari segi hukum-hukum seperti
um, ya hukum fikih dalam Islam ya, ya jelas mengacunya kepada agama Islam gitu. Kalau misalnya perkawinan ya mengacunya kepada agama Islam. Kalau yang menikahnya sesama orang Islam gitu. Em, yang opsi C itu salah juga. Indonesia mengakui adanya banyak agama itu salah juga. Yang diakui itu setahu saya itu cuma 6 tadi. Ada Islam, Kristen, Protestan, kemudian Hindu, Buddha, sama Konghucu. Nah, jadi yang lain itu tidak diakui sebagai sebuah agama. Kemudian Indonesia menolak agama lain yang masuk ke negara Indonesia. Ini juga kurang tepat ya. Kemudian kehidupan beragama Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Ini juga kurang kurang tepat juga. Jadi hubungan yang tepat antara agama dan negara itu adalah Indonesia memperhatikan kehidupan agama para warga negaranya. Ya, maksudnya di sini adalah jadi meskipun Indonesia itu tidak mengedepankan aspek ya misalkan seperti menjamin kebebasan beragama, memfasilitasi kehidupan beragama dan melindungi umat beragama dalam menjalankan ibadah. Nah, sebenarnya seharusnya seperti itu. Cuman permasalahannya adalah di Indonesia ini definisi agama itu ini tercermin ya kalau teman-teman lihat di dalam Pancasila ayat Pancasila sila yang pertama. Nah, Pancasila sila yang pertama itu dia menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara yang um, menjamin kebebasan manusia atau warga negara Indonesia untuk beragama. Ya termasuk sebenarnya adalah dalam konteks menganut agama tertentu, bahkan menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadahnya. Ya seharusnya seperti itu. Nah, cuman permasalahannya kadang-kadang apa ya? Kadang-kadang pengertian agama di Indonesia itu cenderung cenderung ya agak-agak ini agak ketat juga. Agak ketat juga yang dimaksud itu adalah tidak semua keyakinan tertentu itu bisa masuk ke dalam definisi agama. Nah, sedangkan di Indonesia ini ada banyak sekali keyakinan itu yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia bahkan sebelum merdeka kayak gitu. Mereka punya keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Cuman nggak semua kepercayaan atau keyakinan itu bisa masuk ke dalam agama atau definisi agama. Saya itu ada beberapa definisi yang biasanya ditekankan. Saya itu definisi agama itu di Indonesia itu mengacu kepada saya ini pendapatnya Soekarno. Jadi sebuah agama itu harus memiliki nabinya, harus memiliki kitabnya, kemudian harus memiliki hari rayanya. Jadi ada beberapa definisi-definisi seperti itu. Jadi kalau tanya apa syaratnya sebuah kepercayaan bisa menjadi agama ya syaratnya salah satunya itu harus ada nabinya, kitabnya, kemudian hari rayanya. Nah masalahnya beberapa kepercayaan itu dia tidak memiliki nabinya siapa, kitabnya nggak tahu siapa, kitabnya nggak tahu ada atau enggak. Kemudian hari raya kapan, nah itu yang sangat-sangat ketat sekali. Nah makanya yang di Indonesia itu yang bisa diakui itu sekarang kalau dulu sih masih 5 ya. Cuma kalau nggak salah beberapa tahun terakhir ini kan diakuinya menjadi 6. Nah ini nanti sebenarnya um, kalau udah diakui tersebut ya ya untuk menjalankan ibadahnya, kemudian tata cara ibadah dan seterusnya termasuk di rumah ibadah itu harusnya dipermudah. Nah, jadi dan itu semua itu terangkum sebenarnya di dalam ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama. Jadi setiap warga negara itu bebas untuk menjalankan ibadahnya bahkan difasilitasi dalam konteks kehidupan beragama. Makanya di Indonesia itu ada namanya Departemen Agama ya. Tujuannya sebenarnya adalah untuk menekankan bahwa meskipun secara hukum-hukum negaranya itu Indonesia tidak menganut hukum agama, tapi dia tetap sebuah negara yang
em, negara yang memperhatikan kehidupan beragama warga negaranya. Nah, dan jangan salah ya, Departemen Keagamaan itu meskipun kadang-kadang persoalan yang diurus atau terlihatnya adalah seperti persoalan haji, sebenarnya Departemen Agama itu milik semua agama. Jadi nggak cuma agama Islam. Ya namanya Departemen Agama ya, yang diurus ya semua agama. Ya ada agama Islam, Kristen, Protestan dan seterusnya. Jadi konteksnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor yang selanjutnya. Nomor 6. Wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek atau bidang kehidupan. Adapun kedudukan wawasan Nusantara adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Jadi, jadi ini maksud di sini adalah bahwa wawasan Nusantara itu dia melihat melihat mewujudkan nasionalisme itu sebagai satu pandangan visional atau satu pandangan ke depan dalam kehidupan berbangsa dan negaranya. Itu konteksnya seperti itu. Kalau yang lain opsinya yang B itu sebenarnya lebih kepada fungsi ini ya, fungsi yang evaluatif bukan kedudukan utama atau bukan landasan. Kalau yang C terlalu operasional atau tidak ranah itu masuk ranah sikap perilaku. Nah, kalau yang D itu cenderung lebih umum dan tidak spesifik kepada landasannya. Nah, yang E penghayatan Pancasila itu bukan kedudukan wawasan Nusantara. Nah, jadi kalau yang paling tepat itu adalah yang A sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, wawasan Nusantara itu biasanya lebih kepada cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini tema-tema yang spesifik atau tema-tema yang ada di dalam tes-tes TWK. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan landasan visionalnya, artinya wawasan Nusantara itu merupakan panduan arah atau visi. Visi itu kan sesuatu yang dituju. Jadi kalau visi itulah sesuatu yang dituju, nah cara menujunya itu adalah dengan misi namanya. Nah, pada konteks ini landasan visional maksudnya adalah panduan arah atau visi dalam penyelenggaraan kehidupan nasional baik secara politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan aspek keamanan. Itu dimaksud dengan wawasan Nusantara. Oke, kita next kan ke soalnya nomor ketujuh, pengukuhan zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZEE. Nah, biasanya ada disebut namanya ZEE, ada yang menyebutnya dengan ZEEI, yaitu zona ekonomi eksklusif Indonesia aja ya, tambahan I-nya aja. Nah, itu selebar 200 mil diukur dari garis dasar disahkan dengan Undang-Undang RI nomor. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang E, Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 tanggal 18 November 1983. Nah, ini secara umum zona ekonomi eksklusif itu adalah ini aku singgung tadi ya di pembahasan peta Natuna tadi. Zona ekonomi eksklusif ini adalah zona yang ditetapkan selebar 200 mil dari garis dasar. Nah, ZEE ini namanya zona ekonomi eksklusif itu dia mengatur permasalahan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ZEE tersebut. Nah, seperti saya bilang, jadi ada yang mungkin ZEE-nya itu dia mengandung namanya ikan, sumber daya ikannya misalkan sumber daya ikannya berupa ikan lah yang banyak kayak gitu. Nah, ada juga bisa jadi di dasar lautnya, itu dia mengandung berupa minyak bumi. Nah, kasusnya di Natuna tadi, seingat saya, itu salah satu yang cukup banyak saya itu ya seperti tadi, ada ikannya, kemudian juga ada
kandungan minyak buminya, kemudian juga seingat saya itu ada kandungan gas alamnya, gas alam, sampai juga potensi-potensi lainnya seperti em, mineral yang ada di dasar lautnya. Nah, jadi kalau orang itu kalau Indonesia itu memiliki batas-batas atau zona ekonomi eksklusif, ya ya Indonesia itu bebas untuk mengolah sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Nah, permasalahannya yang ada di Indonesia itu sebenarnya adalah salah satunya, selain dari konflik-konflik yang terjadi di wilayah perbatasan itu adalah Indonesia itu kekurangan kapal-kapal ataupun sumber daya untuk mengawasi wilayah-wilayah tersebut. Nah, kenapa kayak gitu? Karena garis pantai Indonesia itu kan jadi salah satu garis pantai yang cukup cukup luas sekali. Nah, problemnya adalah wilayah-wilayah seperti Indonesia itu yang lautnya sangat luas sekali, itu untuk melakukan pengawasan di wilayah tersebut itu sangat-sangat sulit sekali. Jadi, negara-negara yang berada di perbatasan itu bisa dengan mudah mengambil sumber daya tersebut. Mungkin kalau sumber dayanya berupa minyak bumi kan dia kan harus ini ya, harus mendirikan kilang dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kayak ikan atau hasil-hasil laut yang seperti itu kan eh, itu kan sangat sulit sekali untuk ditangkap. Nah, permasalahannya seperti itu. Nah, jadi ya salah satu alasannya sih sebenarnya adalah keterbatasan fasilitas ataupun keterbatasan peralatan ataupun untuk melakukan pengawasan-pengawasan tersebut. Nah, makanya di wilayah-wilayah Indonesia itu, terutama di wilayah perbatasan, itu sangat apa ya, sangat sangat rawan sekali berbagai tindak kriminal. Ya, salah satunya yang paling em, ramai itu biasanya adalah ya aksi-aksi penyelundupan dan sebagainya. Nah, jadi penyelundupan itu tidak semuanya itu dilakukan melalui akses darat, tapi juga kadang-kadang juga akses laut. Nah, alasannya seperti itu sebenarnya. Alasannya karena kurangnya pengawasan tersebut kayak gitu. Nah, ini biasanya sebenarnya yang mengawasi adalah itu em, biasanya adalah pihak-pihak TNI atau TNI Angkatan Laut, sama biasanya sebenarnya ada dari kalau misalkan eh, kepolisian itu, aku lupa, ada kepolisian yang melakukan pengawasan di laut itu memang ada sendiri. Cuman ya balik lagi, meskipun dilakukan pengawasan ya termasuk pengawasannya masih masih cukup cukup minim sekali atau bahkan kurang. Itu ZEE. Jadi segala sumber daya alamnya termasuk terumbu karang dan seterusnya itu bisa diolah di sana kayak gitu. Itu namanya ZEE. Kemudian oh iya, Polairut, betul betul Polairut. Itu polisi yang mengawasi di wilayah air. Em, biasanya tapi kayaknya Polairut itu biasanya, tapi yang beberapa kulihat ya itu kadang-kadang dia itu seringkali terlibat dalam aksi penggagalan aksi-aksi kriminal yang berada di laut. Ya, kriminal yang ada itu cukup cukup banyak sekali ya. Ya salah satunya itu, salah satunya penyelundupan itu, penyelundupan. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu smuggling. Ada beberapa wilayah itu namanya itu, kalau di wilayah Sulawesi itu saya itu dulu ada temanku melakukan penelitian namanya smokol. Nah, penyelundupan namanya. Kalau di wilayah Sumatera itu ada yang menyebutnya namanya smokel. Smokel. Nah, itu dalam bahasa-bahasa Belanda atau penyelundupan. Dan yang diselundupkan banyak. Ada ya kalau wilayahnya kaya akan sumber daya seperti timah di Bangka Belitung, ya timah yang diselundupkannya. Ada kopra, karet, kadang-kadang ada lada, banyak termasuk narkoba. Nah, narkoba itu masuknya itu nggak cuma dari, aku nggak tahu ya kalau di udara itu ada nggak ya, dari darat. Yang paling paling aman itu sebenarnya adalah laut. Kenapa laut? Karena wilayah atau jalur masuknya di Indonesia itu banyak sekali wilayah lautnya.
Dan ini kita nggak cuma ngomong ini ya, nggak cuma ngomong ternyata dari segi minimnya fasilitas ya. Ya memang fasilitas pengawasan itu cukup cukup minim sekali. Tapi banyak di Indonesia itu, kalau teman-teman ngelihat peta, yang teman-teman lihat itu kan cuma peta-peta yang besar doang kayak gitu. Di sekelilingnya perbatasan-perbatasan daerah itu ada ribuan pulau kecil, ribuan pulau yang belum terjamah, dan itu seringkali menjadi tempat-tempat transit penyelundupan tersebut kayak gitu. Nah, makanya em, tantangan pengawasan em, tantangan pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan itu cukup 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 apa ya, cukup ini sekali, cukup cukup menantang kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai ZTE. Nah, bahkan kadang-kadang wilayah-wilayah perbatasan ini juga cukup rawan mengalami pencaplokan. Kan ada tuh berita baru-baru ini, ada tiga desa ya, tiga desa di Indonesia itu, di daerah Nunukan kalau nggak salah namanya, itu masuk ke dalam wilayah Malaysia. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman perlu tahu, daerah-daerah perbatasan itu dia bukan berarti dicaplok oleh negara lain. Kadang-kadang ada yang dia itu pengen memang masuk ke negara lain. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin bisa jadi pemerintahannya tidak memperhatikan wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Dia merasa bahwa negara tetangga itu jauh lebih memperhatikannya. Nah, itu jadi tantangan-tantangan seperti ini yang cukup cukup rumit sekali kayak gitu. Jadi bisa jadi wilayah-wilayah itu yang sendiri yang pengen masuk ke dalam wilayah negara lain. Nah, kalau udah kayak gitu pasti geser-geser batas wilayahnya akan berbeda lagi, termasuk ZTE ini. Kemudian penegakan hukum maritim, nah ini jelas salah satu alasan dasar hukumnya adalah penegakan hukum maritim. Kemudian serta penguatan kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia di laut, betul-betul sekali. Jadi hak-hak kedaulatan itu harus diakui, terutama di wilayah-wilayah laut. Itu cukup cukup rumit sekali kalau wilayah laut. Kalau kita ngomonginnya wilayah daratan kan ada jelas ya, patok wilayahnya ada jelas. Walaupun kadang-kadang patok wilayah itu digeser sendiri oleh orang Indonesia. Patok wilayah yang jelas, ada poskonya juga kadang-kadang yang juga di daerah perbatasan. Ya walaupun nggak semua, tapi intinya tetap ada. Kalau wilayah laut ini sendiri juga nanti akan berbeda lagi. Em, itu membutuhkan membutuhkan kesepakatan bersama atau perhitungan yang cukup rumit kayak gitu. Ini yang membahas biasanya ya anak-anak aku lupa kalau di jurusan perkuliahan itu apa namanya ya. Tapi memang ada jurusan sendiri yang membatasi atau menjelaskan mengenai batas-batas maritim. Nah, karena nanti persoalan maritimnya akan cukup rumit sekali. Cukup rumitnya karena ada kasus-kasusnya seperti negara-negara seperti Malaysia. Sorry, bukan Malaysia, tapi Singapura. Singapura itu kan wilayahnya terbatas, kecil. Nah, permasalahannya adalah dalam beberapa tahun terakhir mereka itu seringkali menambah garis atau batas-batas daratan mereka kayak gitu. Nah, nanti kalau udah kayak gitu, itu perlu dihitung ulang ZTE-nya seberapa, kemudian laut teritorialnya seperti apa kayak gitu. Itu ya membutuhkan kesepakatan atau perlindungan lagi. Nah, ini petanya, ini peta ZTE Indonesia. Ini kalau nggak salah yang ZTE itu adalah yang biru muda, yang ini. Nah, nah jadi sepanjang wilayah ini Indonesia itu berhak untuk melakukan atau mengelola sumber daya alam yang ada di situ. Ini ZEE. Nah, ZEE yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan itu yang ini, yang atas ini. Jadi Indonesia itu sebenarnya tidak hanya berhak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di darat doang, tapi juga yang ada di lepas pantai ini, di pantai-pantai ini, di laut-laut ini. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu ya potensi kekayaan alamnya ya cukup cukup besar sekali, baik di darat maupun di laut. Cuman ya permasalahan tadi kadang-kadang beberapa sumber daya alam ini hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Nah,
Selain dari ZEE, itu juga batas-batas yang lainnya seperti perairan pedalaman. Ini seperti teluk, sungai, pelabuhan. Dan ini memang kedaulatannya berada di tangan negara secara sepenuhnya. Kemudian ada namanya laut teritorial. Nah, ini batasannya adalah 12 mil laut dari garis pangkal negara dan memiliki kekuatan kedaulatan penuh. Nah, jadi kalau konteksnya udah laut teritorial ini, negara itu tidak boleh melintas secara ini tanpa tanpa minta izin. Kemudian ada namanya zona tambahan, jaraknya 24 mil dari garis pangkal negara. Ya dia tidak berdaulat penuh tapi berhak untuk menegakkan hukum bea cukai, imigrasi, fiskal, dan karantina. Ini tadi zona ekonomi eksklusif, ada landasan kontinen. Nah ini dia sama juga berhak atas sumber daya alam di dasar laut, bukan airnya. Laut lepas ini adalah di luar zona ZEE dan bebas digunakan oleh semua negara. Nah ini laut lepas ini biasanya wilayah-wilayah laut yang ada di samudera. Negara-negara itu ya bebas untuk untuk istilahnya adalah berlayar di sana. Cuma kalau misalkan mengelola sumber dayanya kayaknya itu sumber daya maksud sumber daya ini ya sumber daya yang di dasar lautnya kayaknya perlu perundingan tersendiri. Nah, potensinya di Indonesia seperti ini. Nah, kalau Indonesia akan menerapkan namanya konsep negara kesatuan. Jadi wilayah laut itu bukan bagian dari laut lepas, melainkan sebagai bagian dari wilayah Indonesia itu sendiri. Dulu sebelum terjadi apa ya namanya itu kalau nggak salah um, ada salah satu perundingan laut Indonesia itu yang menyebabkan Indonesia itu menerapkan konsep negara kesatuan. Aku lupa nama tokohnya siapa, tapi itu ada di perjanjian sendiri. Jadi sebelum terjadi perjanjian itu, wilayah laut Indonesia itu disebut sebagai laut lepas atau laut bebas. Jadi setiap negara itu bebas untuk keluar masuk wilayah Indonesia. Nah, karena ini laut Indonesia ini kan jadi salah satu ini ya, salah satu jalur perdagangan dari kawasan Asia ke wilayah Australia. Kenapa nggak lewat pinggir, lewat samudra? Ya, lewat samudra ini sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman namanya samudra, lautnya ya ini, em, lautnya kan cukup cukup ganas, cukup ganas dan dan ada potensi jika melewati wilayah tersebut ya resikonya cukup tinggi. Nah, makanya lewat laut Jawa atau laut Indonesia yang ada di dalam ini. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ya lebih aman aja buat lewat kayak gitu. Nah, dulu sebelum ada perjanjian itu, seingat saya, wilayah laut itu lamanya laut lepas atau laut bebas. Tapi setelah ada perjanjian tersebut, wilayah tersebut kemudian menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Jadi konsepnya itu lautan itu bukan pemisah, melainkan penghubung antar pulau-pulau tersebut. Kayak gitu. Saya lupa nama tokohnya siapa ya, tapi nama tokohnya itu kemudian dijadikan sebagai bukti perundingan itu sendiri. Gitu. Oke, itu nomor nomor 7. Kita naikkan ke sekarang ke nomor 8. Terjadinya berbagai penyelewengan terhadap Pancasila menandakan bahwa Pancasila tidak dilaksanakan secara otomatis maupun sudah diterapkan sebagai dasar negara. Hal ini disebabkan oleh Nah, jawaban yang paling tepat adalah nilai-nilai Pancasila belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasannya seperti itu. Kenapa kayak gitu? Karena bisa jadi nilai Pancasila itu tidak benar-benar diterapkan oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Yang A itu bisa salah. Kenapa? Karena ada dasar negara lain yang lebih cocok diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu salah ya. Kenapa? Karena ya konsekuensi kita mengakui Pancasila sebagai dasar negara yaitu ya kita harus menerapkan dalam kehidupan berbangsa negara.
Em, ya dan yang paling tepat sebenarnya dan paling cocok ya adalah Pancasila itu sendiri. Kemudian yang C, adanya ideologi yang lebih baik dibanding Indonesia. Ya, kalau kita ngomongin konteksnya pada pada soal ini, pada soal-soal TWK ini jelas jawabannya salah. Adanya pengaruh dari negara lain yang lebih ingin menanamkan ideologinya di Indonesia itu juga salah. Yang E, keberagaman masyarakat Indonesia terdiri beragam suku, agama, ras, dan golongan yang memiliki pandangan berbeda terkait dasar negara. Um, itu juga salah kayak gitu. Kenapa? Karena um, orang-orang di berbagai suku bangsa, agama itu juga udah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi secara secara ini itu adalah kesepakatan dari masing-masing perwakilan tersebut gitu. Ya walaupun mungkin kalau kita ngomongin dari sisi jawaban benar dan salahnya, tentu ada jawabannya ini juga bisa jadi kurang tepat. Tapi kalau teman-teman melihatnya konteksnya adalah pada soal-soal TWK, ya kita harus mengakui bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nilai Pancasila belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya walaupun kalau kita ngelihat secara objektif dengan ideologi-ideologi negara lain, ya pasti adalah ideologi-ideologi negara lain yang lebih baik daripada Pancasila. Tapi kita kan nggak bisa menjawab seperti itu ya. Namanya juga soal-soal TWK dan soal-soalnya itu buat seleksi masuk instansi negara ya. Kita harus memakainya dengan standar negara tersebut. Nah, kita nggak bisa bilang nih kalau misalkan Pancasila itu ada ideologi yang lebih baik daripada Pancasila. Misalkan nih em, kita menganggap bahwa komunisme itu adalah ideologi yang lebih baik daripada Pancasila. Ini berbahaya sekali. Ya walaupun mungkin kalau kita hitung-hitungan secara secara logikanya tetap ada poin-poin yang lebih baik dibanding Pancasila itu sendiri. Tapi kan kita nggak bisa menjawabnya seperti itu ya, karena ini soal-soal yang dites oleh sebuah lembaga negara, terutama kepolisian. Nah, kita nggak bisa menjawabnya seperti itu. Ya kepolisian, TNI, ataupun lembaga-lembaga negara yang lain ya, kita berpatokannya pada Pancasila itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini ya, kita harus nilai dulu alasan dia tidak bisa terjadinya penyelewengan ya, kita harus mengakui bahwa alasannya karena tidak mengamalkan atau menghayati Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun ini juga kadang-kadang ambigu juga. Kenapa ambigu? Kalau misalnya kita ditanya gimana sih cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya, hmm, ini kadang-kadang orang masing-masing punya punya penafsiran sendiri. Kenapa kayak gitu? Kayaknya aku pernah tanya di salah satu perkuliahan dulu di masih S1 dulu tahun 2000 berapa ya 2016 atau 2017. Ya waktu itu yang ngajar ada salah satu dosen PPKN juga kalau nggak salah. Saya tanya mengenai sebenarnya gimana sih cara kita menerapkan Pancasila itu secara secara menyeluruh sebagainya. Ya dosennya juga jawabnya sebenarnya nggak tahu juga atau nggak bisa menjawabnya secara ini ya gitu. Ya karena sampai sekarang mungkin bisa jadi kita nggak bisa atau kita nggak tahu bagaimana cara menerapkan Pancasila itu secara menyeluruh kayak gitu. Karena Pancasila itu mungkin lebih tepatnya bukan sebagai sebuah ideologi tapi sebuah kesepakatan bersama. Pancasila itu ya memang nilai-nilainya udah digali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Udah ada sebelum Pancasila itu sendiri kayak gitu. Nah, ya mungkin kalau secara pengertian, um, ini pengertian secara pribadi ya, saya melihatnya Pancasila itu lebih tepatnya adalah sebuah kesepakatan bersama. Tapi kita nggak bisa memandangnya dari perspektif pribadi. Ya kalau dari perspektif pembuat soal atau perspektif negara ya Pancasila itu adalah sebuah ideologi. Sebuah ideologi yang nilai-nilainya itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya sebenarnya memang um, kita punya ya lembaga negara yang khusus membahas itu sendiri namanya BPIP. Tapi ya sebenarnya secara ini tidak ada langkah konkret ataupun upaya-upaya konkret yang bisa kita andalkan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi intinya kalau di um, poin-poin pengamalan, aku sih
selalu menekankan beberapa hal-hal penting ya. Aku nggak tahu teman-teman sini udah pernah belajar ini belum. Kalau udah ya bisa jadi poin tambahan. Jadi kalau kita melakukan pengamalan Pancasila, itu ada beberapa poin-poin yang perlu dibahas. Pancasila itu kan punya namanya 5 nilai dasar. Nah, 5 nilai dasar ini adalah lima nilai yang dia itu tidak bisa berubah atau tidak boleh berubah. Kenapa kayak gitu? Karena kalau nilai ini berubah, maka maka nilai-nilai yang lain juga akan berubah juga. Nah, makanya nilai ini tidak bisa berubah. 5 nilai dasar ini apa aja? Kalau sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu dia menekankan aspek ketuhanan. Yang kedua itu aspek kemanusiaan, kemanusiaan yang dalam beradab. Ketiga itu namanya persatuan. Keempat itu namanya perwakilan atau ada juga musyawarah. Kelima itu baru aspek keadilan. Keadilan. Nah, poin-poin ini itu dia menekankan aspek-aspek dari sisi poin-poinnya sendiri. Ada yang namanya aspek ketuhanan. Nah, ini kalau aspek ketuhanan ini biasanya poin-poin penerapannya ini lebih kepada aspek keberagaman agama, toleransi beragama, kemudian ada yang namanya itu um, kebebasan beragama pada poin-poin itu. Nah, kalau poin-poin mengenai kemanusiaan, nah ini teman-teman harus melihat kadang-kadang ada orang yang keliru membedakan antara aspek-aspek ketuhanan dan aspek-aspek kemanusiaan. Nah, kalau aspek kemanusiaan ini biasanya dia menekankan eh, poin humanisme atau kemanusiaan atau menempatkan manusia selayaknya manusia. Nah, biasanya soal-soal yang berkaitan dengan kemanusiaan ini berubah ya jadi satu. Poin-poin mengenai um, kemanusiaan ini biasanya ada di soal-soal yang tipenya itu misalkan nih ada soal-soal yang biasanya itu pemerintahan Indonesia melakukan pengiriman Indonesia kan pengiriman antara ke wilayah konflik. Pertanyaannya adalah contoh dari perilaku ini adalah pengamalan dari nilai sila yang ke. Nah, biasanya itu adalah sila yang kedua. Kenapa? Karena pengiriman tentara ini biasanya dalam rangka misi-misi kemanusiaan, termasuk ke wilayah-wilayah seperti Gaza, kemudian wilayah seperti Afrika. Nah, itu adalah dalam rangka misi-misi kemanusiaan. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian ada persatuan. Nah, kalau persatuan ini biasanya berkaitan dengan nilai-nilai mengenai kebangsaan, ada juga kebinekaan, ada juga keberagaman. Biasanya seperti itu. Nah, kalau poin-poin mengenai perwakilan atau musyawarah ini biasanya dia berkaitan erat dengan musyawarah dan demokrasi. Yang terakhir, keadilan. Ini, sorry, agak ini. Poin-poin mengenai keadilan ini biasanya dia berkaitan erat dengan pemberian hak sama rata terhadap rakyat Indonesia. Nah, bisa berkaitan itu. Bentar, kayak aku dulu punya rangkuman. Nah, biasanya poin-poin mengenai pengamalan Pancasila ini sendiri nanti ada beberapa penjabaran-penjabaran sendiri. Nanti teman-teman harus memperhatikan um, memperhatikan
memperhatikan apa ya? Memperhatikan poin-poin mengenai perbedaannya. Kadang-kadang ada soal-soal yang biasanya itu kita menganggap itu adalah soal-soal kemanusiaan, padahal dia aspeknya keadilan. Kayak misalkan aku pernah nemuin ini menurut keyakinanku ya, ini jawabannya adalah mengenai keadilan. Ada soal-soal yang dia itu mengenai tindakan korupsi. Kasus korupsi merupakan tindakan yang menciderai nilai Pancasila. Sila ke. Nah, kadang-kadang ada yang keliru ini menjawabnya soalnya adalah sila yang kedua. Padahal ini jawabannya salah. Kenapa? Karena nilai-nilai nilai-nilai ataupun permasalahan korupsi itu lebih kepada menciderai sila yang kelima. Kenapa? Karena sila yang kelima itu berkaitan dengan keadilan. Kenapa kayak gitu? Karena perilaku korupsi, perilaku korupsi itu kan menyebabkan ada orang yang mendapatkan hak secara berlebih, ada juga yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan kayak gitu. Kayak misalkan ada orang yang misalkan terjadi kasus korupsi, kayak kemarin yang baru rame nih, kasus korupsi kuota haji. Nah, kasus korupsi kuota haji itu di satu sisi ada orang yang diuntungkan, yang mendapatkan uang, mendapatkan ini dan sebagainya dari kasus korupsi tersebut. Tapi juga ada yang dirugikan. Yang dirugikan siapa? Jamaah tersebut kayak itu yang harusnya dia berangkat tahun ini, tapi harus ditunda lagi beberapa tahun kemudian. Nah, nah, jadi sehingga aspek-aspek korupsi itu seringkali mencederai permasalahan keadilan. Jadi jawaban yang kalau aku sih secara keyakinanku kasus korupsi itu ya lebih kepada mencederai nilai-nilai keadilan sosial kan, nilai kemanusiaan. Ya walaupun memang tetap ya ada nilai kemanusiaan dicederai di sana, tapi poin utamanya kalau dilihat dari soal-soal yang ada itu lebih mengacu kepada mencederai nilai-nilai keadilan. Seperti itu. Oke, kita nextkan ke soal nomor selanjutnya. Ciri-ciri utama negara yang berbentuk kesatuan adalah, nah ini yang paling tepat adalah tidak memiliki negara bagian di dalamnya. Nah, ini kalau ciri-ciri um, ini lebih kepada ciri-ciri negara, um, kalau memiliki negara bagian di dalam itu lebih kepada negara-negara federal ataupun negara-negara um, negara-negara serikat. Nah, jadi negara-negara kesatuan itu tidak memiliki negara bagian di dalamnya. Yang ada itu adalah otonomi daerah itu ada. Kalau opsi yang lain kan jelas salah ya. Terdiri dari beberapa negara bagian itu salah. Itulah konsep negara federal atau negara serikat. Ya contohnya kayak negara ya kayak Amerika Serikat itu kan dia punya negara-negara bagian California, Arizona sebagainya memiliki pemerintahan federal yang membawahi negara bagian. Itu juga nggak juga jelas. Pemerintah federal yaitu serikat berlawan dengan konsep negara kesatuan, memiliki pemerintahan negara bagian itu juga salah juga. Memiliki banyak negara bagian, nah itu juga salah. Nah, negara kesatuan itu adalah negara yang kedaulatannya sebenarnya itu berada di tangan pusat atau pemerintahan pusat. Nah, tidak ada negara bagian yang berdaulat. Pemerintahan daerah memang ada, tetapi bukan negara bagian dan kewenangannya berasal dari pemerintahan pusat. Nah, itu mengacu pada konsep desentralisasi wilayah. Nah, sebenarnya pemerintah negara kesatuan itu ya memang segala kebijakannya itu terpusat pada pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Ya pemerintah pusat yang sekarang kan ada di Jakarta ya. Ya ya kalau nanti ibu kotanya beneran pindah ke Kalimantan ya pemerintahan pusatnya ya di Kalimantan nanti ya gitu.
Tapi intinya kalau sekarang yang pemerintah pusatnya masih ada di Jakarta. Nah, em, sebenarnya segala kebijakan itu harusnya ditetapkan dari pusat. Seharusnya seperti itu. Cuman dalam perkembangannya Indonesia itu kan punya banyak dinamika sendiri, sehingga sempat juga menjadi negara-negara bagian atau federal, atau dulu namanya adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu kan ada negara-negara bagiannya tuh dulu. Nah, ada beberapa negara-negara bagiannya. Cuman kalau nggak salah waktu itu, jadi Indonesia itu juga sempat jadi negara federal, namanya RIS dulu, Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Jadi masing-masing wilayah itu punya punya negaranya sendiri. Kalau nggak salah ada beberapa wilayah. Ada yang namanya itu negara Indonesia Timur. Ada juga namanya negara Pasundan. Ada negara Sumatera Timur. Ini jadi wilayah ini ya, Sumatera Timur ini dulu wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, tapi sekarang jadi Sumatera Timur. Dulu Sumatera Timur itu pusatnya ada di namanya 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 Medan. Ada namanya negara Jawa Timur, ada namanya negara Madura. Oh ya, satu lagi itu Republik Indonesia. Ini seperti wilayah-wilayah seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan beberapa daerah-daerah Sumatera. Nah, ini beberapa negara-negara serikat. Nah, negara-negara bagiannya seperti ini. Cuman dulu em, negara-negara bagian ini memang sengaja dibentuk dalam rangka untuk memecah belah Indonesia lagi. Indonesia ini kan em, konflik-konflik ini kan cukup cukup ini sendiri ya, maksudnya cukup cukup banyak sekali. Kalau kita berkonfliknya secara vertikal dengan orang yang ada di atas itu kita mudah sekali untuk saling bersatu. Cuman permasalahannya adalah kita itu seringkali dibenturkan dengan sesama bangsa Indonesia itu sendiri. Makanya makanya kenapa di Indonesia itu ramai buzzer itu karena itu karena itu cara paling efektif untuk membenturkan sesama bangsa Indonesia. Malah sebenarnya yang paling susah itu adalah atau paling sulit adalah bukan berkonflik dengan negara lain, tapi juga berkonflik dengan bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Karena konflik-konflik horizontal itu jauh lebih susah untuk diatasi. Nah, masalahnya adalah buzzer-buzzer itu memperparah konflik-konflik tersebut. Nah, akhirnya negara-negara bagian ini nggak bisa diterapkan. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah justru dengan adanya negara-negara bagian itu Indonesia itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Maka dikeluarkan lagi menjadi negara negara kesatuan. Nah, cuman permasalahannya adalah negara kesatuan ini juga tidak sepenuhnya bisa mengakomodir permasalahan Indonesia. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa memang sejak dulu ya pembangunan itu banyak terpusat di wilayah-wilayah seperti di daerah Jawa. Nah, sedangkan di wilayah di luar tersebut seringkali jarang terakomodir. Bahkan sebenarnya pun di wilayah-wilayah Jawa pun ada beberapa daerah-daerah juga yang dia tidak terakomodir, apalagi wilayah-wilayah di luarnya itu. Nah, memang fenomena tersebut terjadi. Makanya fenomena-fenomena ada wilayah yang minta merdeka, minta melepaskan diri, itu bukan fenomena baru, tapi fenomena lama. Dan semuanya berakar pada permasalahan yang sama, ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat. Nah, sebenarnya ketidakpuasan itu sebenarnya sudah semakin terkikis, salah satunya dengan dikeluarkan namanya otonomi daerah. Jadi bahkan termasuk kan sekarang juga makin banyak kan pemekaran-pemekaran provinsi. Sebenarnya alasannya seperti itu untuk mengakomodir
wilayah-wilayah yang tidak terakomodir pemerintahannya. Tapi ya setahu sih ada juga yang kadang-kadang mengeluhkan ya masih sama aja karena keputusan-keputusan itu juga kadang-kadang masih banyak di pusat dan itu em, kadang-kadang cukup lama sekali respon dari pemerintahan pusat kayak gitu. Nah, jadi ya sebenarnya cukup mengobati juga dengan adanya otonomi daerah, aspek desentralisasi, daerah-daerah provinsi itu bisa mengelola kegiatan politik mereka sendiri dan juga bisa mengelola sumber daya alam yang mereka miliki sendiri. Ya, sebenarnya secara umumnya seperti itu. Nah, karena kalau dulu ya sumber daya umum alamnya dan kebijakannya harus mengacu pada pusat. Jadi kalau misalnya di daerah Sumatera ada sumber daya minyak, ya uangnya nanti ngalirnya ke pusat, ke APBN. Nah, permasalahannya seperti itu. Jadi apa ya, ketidakpuasan itu sebenarnya bermulanya dari hal-hal seperti itu nantinya. Makanya ada konsep namanya negara kesatuan. Jadi memang betul konsep negara kesatuan itu ya semua kebijakannya berpusat pada pemerintahan pusat yang ada di Jakarta. Daerah-daerah itu sebenarnya tidak memiliki wewenang. Nah, cuman dan juga sebenarnya konsep ini dulu sempat ditentang oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta itu menganggap bahwa Indonesia itu lebih cocok dengan konsep namanya negara federal, negara serikat. Supaya apa? Supaya daerah-daerah itu bisa terakomodir keinginannya. Tapi Soekarno salah satunya itu tidak mau atau kekeh tetap negara kesatuan. Nah, akhirnya tahun 2000-an kalau nggak salah satunya tokohnya Gus Dur itu um, ya salah satunya perannya dia gitu akhirnya adalah nama konsep namanya otonomi daerah. Tapi permasalahan Indonesia itu sangat sulit sekali menerima istilah-istilah baru. Pokoknya mereka mau taunya ya Indonesia adalah negara kesatuan. Nah, jadi akhirnya ya tetap namanya negara kesatuan, tapi secara bentuknya, ciri-cirinya sebenarnya lebih mirip seperti negara serikat. Ya negara-negara serikat itu kan atau negara bagian itu kan juga dia memiliki hak untuk mengelola sumber dayanya, juga mengelola pemimpin Indonesia ya pemimpin di wilayah tersebut sendiri. Nah, tapi ini secara ini ya kita ngomong secara perspektifnya Gus Dur ya. Kalau kita ngomongin perspektifnya pembuat soal atau negara ya kita harus mengakui bahwa yaitu konsep negara kesatuan ya yang ada sekarang ada provinsi-provinsinya, ada negara-negara daerah-daerahnya kayak gitu. Oke, itu soal nomor berapa ini? Soal nomor 10. Kita nextkan ke soal nomor 11. Tiap-tiap warga negara Indonesia dimanapun berada hendaknya selalu berbuat dan bertindak tanpa niatan memecah belah bangsa. Merupakan perwujudan nilai moral Pancasila sila yang ke. Nah, ini yang betul adalah sila yang ketiga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau nilainya berkaitan dengan aspek-aspek persatuan. Nah, persatuan ini adalah persatuan bangsa. Lawannya adalah memecah belah bangsa. Nah, ini maksudnya adalah mengedepankan nilai-nilai kesatuan. Ya, kalau nilai kesatuan ya persatuan atau integrasi nasional ya berkaitan dengan sila yang ketiga. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini nggak perlu diperdebatkan lagi ya. Kemudian nomor 12, um, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional Indonesia dikenal sebagai ini jawaban yang paling tepat adalah wawasan Nusantara. Nah, Nusantara ini tadi cara pandang si bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan serta tetap menghargai kebinekaan guna mencapai tujuan nasional. Nomor 13, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang atau UU nomor jawabannya tepat adalah yang 32 tahun 2004. Itulah undang-undang yang tentang otonomi daerah.
Nah, itu menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah pasca reformasi sebelum diganti dengan undang-undang yang lebih baru. Ya memang tadi yang ini ya beberapa opsi tadi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Oh, nggak ada di sini. Itu adalah otonomi daerah versi awal. Jadi yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 itu adalah versi yang terbarunya. Tapi ada juga versi-versi yang baru. Ini kok kirimin ini ya, kirimin pembahasan ini ya, biar teman-teman bisa belajar. Kita next kan ke soal nomor yang ke-14. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang bersih pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh, nah ini jangan terkecoh kadang-kadang aku sering nemuin yang kayak ginian tuh si jawabannya justru Noto Negoro atau istilahnya Soekarno. Tapi sebenarnya jawaban yang paling tepat itu adalah Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin ini adalah salah satu tokoh yang waktu itu mengusulkan kepada Soekarno untuk menggunakan istilah Pancasila. Nah, istilah Pancasila yang digunakan ini Muhammad Yamin ini dikenal dengan panca itu lima. Sila itu adalah nilai-nilai misalnya lima nilai-nilai tata perilaku yang digunakan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu sebenarnya adalah Muhammad Yamin sendiri. Lima nilai dasar. Itu salah satu tokoh yang ya tokoh yang kemudian membisikkan kepada Soekarno itu adalah Muhammad Yamin sebenarnya itu. Ini kadang-kadang memang agak sedikit mengecoh juga. Oke, next yang terakhir ada namanya Dokuritsu Junbi Chosakai adalah dalam bahasa Jepang adalah bahasa Jepang dari, nah ini jawabannya yang paling tepat adalah BPUPKI. Kalau Dokuritsu Junbi Chosakai itu adalah julukan untuk BPUPKI. Nah, itu dalam bahasa Jepang. Kalau yang PPKI itulah Dokuritsu Junbi Inkai. Itu dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Jepangnya. Ya, perbedaannya sih sebenarnya sederhana. Kalau kalau BPUPKI ini dia lebih kepada ranah-ranah menyelidiki, menampung usulan dan menyampaikan usulan ke Jepang. Nah, makanya kalau teman-teman tahu di BPUPKI ini ada beberapa anggota itu dia adalah orang-orang Jepang karena memang tujuannya itu um, dia untuk menyampaikan usulan itu pada Jepang. Nah, kalau PPKI ini perbedaannya dia lebih kepada ranah-ranah persiapan kemerdekaan yang lebih teknis biasanya. Jadi bedanya di sana. Nah, cuman walaupun secara ini ya, secara kerjanya PPKI ini um, justru baru bekerja itu pasca kemerdekaan. Jadi kan mereka baru ada rapat-rapat itu tanggal 18 Agustus. Kalau PPKI itu sebelum tanggal 17 Agustus itu. Sebelum tanggal 17 Agustus itu. Alasannya waktu itu karena ya alasannya sih sebenarnya waktu itu karena diculik ya, Soekarno sama Muhammad Hatta kan diculik. Jadi mereka baru bisa kerjanya setelah dari kemerdekaan sendiri. Bedanya di sana. Jadi kalau BPUPK itu atau Dokuritsu Junbi Chosakai itu baru bekerjanya sebelum 17 Agustus.
Ya mereka ranah kerja menyelidiki, menampung usulan sampai menyampaikan usulan kepada Jepang. Makanya perumusan 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 apa ya, perumusan dasar negara itu dibahasnya di rapat BPPKI. Nah, di PPKI itu kebanyakan pengesahan, PPKI itu pengesahan. Setahu ada beberapa bahasan-bahasan utama dalam PPKI. PPKI kan sidangnya 3 kali. Sidang PPKI yang pertama itu tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sehari sebelum kemerdekaan. Sidang PPKI kedua itu tanggal 19 Agustus. Sidang PPKI ketiga itu kalau nggak salah itu tanggal 22 Agustus. Ada beberapa poin yang dibahas seperti di sidang PPKI yang pertama itu adalah pengesahan UUD 1945, penetapan presiden dan wakil presiden. Sama yang terakhir adalah usulan pembentukan KNIP. Sidang PPK yang ketiga ini adalah penetapan 12 kementerian dan menteri. Kemudian penetapan 8 provinsi dan gubernur. Yang terakhir adalah usulan pembentukan nasional. Nah, sidang PPK yang ketiganya baru pembentukan KNIP. Ini KNIP ya, bukan KNPI ya. KNPI beda lagi. KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kalau ini Komite Nasional ini lebih kepada perwakilan Indonesia. Pembentukan aku dulu namanya masih tentara aku lupa namanya dulu waktu awal itu namanya BKR atau apa ya. Oh iya namanya BKR betul, namanya waktu itu masih BKR atau Badan Keamanan Rakyat, sekarang yang jadi TNI. Ini beberapa poin-poin yang dibahas dalam sidang PPKI. Itu rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau belum ada, kalau belum, bentar aku kirimin beberapa ininya ya. Jadi dulu aku pernah nemu salah satu apa ya, salah satu ringkasan TWK yang cukup membantu sekali. Tapi ini em, sebenarnya ini ringkasan TWK ini sih, TWK di soal CPNS kalau nggak salah. Tapi poin-poinnya, setahu poin-poinnya cukup membantu sekali buat belajar. Dan poin-poinnya mirip-mirip sekali dengan tes-tes TWK yang lain. Ya, memang memang betul sebenarnya ringkasan apa ya? Ringkasan oh ini. Ringkasan materi TWK itu ya ringkasan materi TWK yang sama, maksudnya materi-materi TWK antara CPNS, kemudian BUMN, kemudian TNI sama kepolisian itu kadang-kadang materinya sama. Ya materinya tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ada wawasan kebangsaan, lembaga-lembaga negara, itu seperti itu semua. Nah, cuman bedanya kalau di CPNS itu ada materi bahasa Indonesia. Kalau di kepolisian kan bahasa Indonesia itu kalau nggak salah masuknya ke pengetahuan umum. Nah, jadi kalau di materi TWK ini, ya silakan kalau mau dijadikan sebagai bahan-bahan bacaan. Tapi kalau mau dijadikan patokan utama ada salah satunya sih menurutku tetap teman-teman butuh tambahan belajar yang lainnya. Tapi kalau misalkan pengen jadi salah satu tambahan belajar ya lumayan lah menurutku. Ini kalau mau silakan dipelajari, cuman jangan mempelajari bagian yang bahasa Indonesia.
Karena kalau di TWK itu kepolisian itu nggak ada poin mengenai bahasa Indonesia. Adanya adalah em, kalau di bahasa Indonesia-nya itu adanya di setahu di PU atau pengetahuan umum. Nah, ntar aku kirimin bahasannya. Sama ini buat bahasan yang itu PPT dan PDF-nya. Oke, rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Atau ada yang masih kurang jelas? Oke, sepertinya tidak. Mungkin kalau tidak lagi saya semoga dari beberapa materi-materi tadi dapat memberikan pemahaman bagi teman-teman sekalian dan semoga dimudahkan dalam menjalankan tesnya nanti. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf dan selamat beristirahat rekan sekalian. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, terima kasih.